Aditya Rahmanul Hakim. Ada tadi. Alam Juliansyah Rosmida. Arvin Natawira. Azira Marfa Putri Suwandi. Cahyana Sapitri. Kalista Natalia Siantar. Denisa Widiansyah. Tempa Aditya. Tempa belum masuknya. Dimas Saputra. Dinda Aulia Putri. Dimpa Kirana. Ergina Ameliana. Wahri Akbar Randane. Wasya Malika Kasari. Pika Nazla Aulia Sapitri. April Raja Sabuna. Indri Rahmawati. Yeremia Hendria Pasa. Katrisa Listiayuni. Kevin Habis Pratama. Malati Hapsari. Muhammad Rizki. Muhammad Ihsan. Sani. Mahaya Akila Pasak. Mutia Amalia Zakia Jauhara. Nanda Salsa Sabila. Sakit. Nova Muhammad Ihsan. Radita Oksakit Priani. Rasa Rasi Mustoni. Rizka Maulida Fitri. Risma Julisa. Salma Rizkian Afiza. Salman Fauzi. Salman Makin. Tania Rustania. Zakia Julianti Jalapa. Dan tidak hadir 4 orang ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa kembali untuk mata pelajaran IPS kelas 10 ya. Kelas 2. Untuk pertemuan kita membahas materi ya. Baik, di pertemuan kali ini materi pembelajaran kita adalah ya materi pembelajaran kita kali ini adalah Islamisasi di Nusantara. Bisa dibuka bukunya halaman halaman 195. Ada bukunya, ada. Nah, setelah kemarin kita belajar mengenai bagaimana sih agama Hindu Buddha, penetrasi agama Hindu Buddha di kita, kemudian pengaruh-pengaruhnya Hindu Buddha baik dari awal kebudayaan, awal kasusnya,
dan hingga silang budaya dan juga jejak pelayanan. Nah, boleh kita terus pembahasan ini. Nah, di pertemuan kali ini di tengah semester menuju penilaian akhir ya. Penilaian akhir itu tanggal berapa? Juni berarti tersisa kurang lebih 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi itu. Jadi kita habiskan saja materinya Islamisasi Nusantara itu mengenai bagaimana sih penetrasi agama Islam ke Indonesia, bagaimana sih cara Islam sekarang menjadi mayoritas kepercayaan di Indonesia ya. Jadi mungkin di sini juga kebanyakan adalah beragama Islam ya. Mungkin teman kita ada satu Katolik ya, tapi bukan begitu penghalang ya, tapi itu adalah bentuk toleransi dan juga menghormati satu sama lain. Nah, makanya ketika Islamisasi mungkin ini untuk pengetahuan juga buat teman-teman yang baik yang muslim maupun yang bukan muslim, supaya bagaimana sih kenapa Islam bisa ada di Nusantara ataupun di Indonesia dan hidup sampai dengan sekarang. Nah, kita awali pembelajaran kali ini dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan Islam. Ada yang mau Kevin agama? Apa yang dimaksud dengan Islam? Agama boleh. Ada lagi? Kepercayaan boleh. Kristen itu kepercayaan. Buddha itu kepercayaan. Agama Buddha itu agama yang dianut oleh kalau ini apa? Bersujud. Apa? Yuk. Beribadah boleh. Pada Allah. Jangan Pak. Oh, Jeremia. Iya, namun dia benar tuh. Kejutan. Kitabnya Al-Quran. Kalau kita Kristen, Katolik, kita betul. Agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama beribadah tadi. Ada yang lain? Pedoman hidup betul. Kemudian apalagi dari sini belum ada yang menjawab. Islam apa? Ya Islam bukan Islam. Asal nah Islam KTP. Apalagi Islam Cina Islam KTP. Agama yang itu ya sama yang awal dan Rasulullah dia diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah ya bisa. Wajib Islam teh agama betul agama kita jelas. Nah di sini jelas ya. Betul, Alif Pak. Masih sangat hijau jawaban hijau. Boleh tuh. Untuk Dewa. Bisa di boskin masih. Bisa dibaca Islam berasal dari kata salam, salamun, yusalimu dan islamun, yang artinya selamat, menyelamatkan dan diselamatkan. Paham ya? Assalamualaikum. Kenapa Islam? Bukan berarti Islam Isya, subuh, lohor, asar, maghrib bukan ya. Nya eta mah diurang. Tetapi secara pengertian secara harfiah di sini secara harfiah Islam adalah suatu kepercayaan yang bersifat tunduk atau pasrah yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad betul tadi kata Allah sebagai penumpang umat manusia dengan tujuan saya memelihara, menyelamatkan dan mendamaikan satu sama lain. Nah, itu adalah Islam. Berapa sih populasi umat Islam di Indonesia? Ya, mungkin kalau dihitung dalam presentasi adalah 60% dari 270 juta penduduk Indonesia itu beragama Islam.
selebihnya itu Buddha, kemudian Kristen, Katolik, Konghucu, dan juga kepercayaan lokal. Nah, jadi paham ya di sini bahwa Islam berasal dari kata salam, salamun, salimu, yang artinya adalah selamat, menyelamatkan, dan diselamatkan. Dalam artian seperti ini, ketika memang seseorang itu tersesat ataupun terjebak dalam lembah hitam misalkan, tidak menemukan petunjuk hidup, nah hadirnya Islam itu membawa membawa rahmat lah, mungkin petunjuk bagi seseorang tersebut. Ya, pedoman. Ya katakanlah namun Nabi Muhammad mewahyukan atau bagi seseorang adalah hidayahna. Nah, saya yakin mungkin kebanyakan di madrasah-madrasah ataupun di sekolah-sekolah agama itu menjelaskan tentang ini kadang ada yang disampaikan, kadang ada yang tidak. Makanya kita lebih dalam, lebih dalam lagi. Nah, jadi ulangi apa pengertian dari agama Islam, boleh dibacakan oleh sama-sama. Secara harfiah, Islam adalah ya, itu adalah jadi saling menyelamatkan dan mendamaikan satu sama lain. Pertanyaannya, berapa rukun Islam? 5 atau 6? 5. Ya, yang pertama apa? Pulang lagi ke Indonesia ya. Oh, benar. Jadi rukun Islam ada 5. Ada 6 itu mah ya. Ya, 5 ya, alhamdulillah. Kalau rukun iman berarti ada 6. Sampai tertukar ya. Ya. Kitab suci umat Islam Al-Quran dan Nabi-Nya hari raya umat Islam apa? Yang diperingati pada tanggal Syawal itu adalah hari besar Islam ya, hari raya Islam. Berbeda dengan kalau Kristiani atau yang Katolik itu berarti Natal ya. Kemudian kalau Imlek itu hari raya Desember. Kalau hari raya Hindu apa? Waisak, macam-macam hari raya. Nah, jadi Islam pun memiliki tradisi, kemudian ini juga mudah-mudahan kalian bisa paham mengenai harfiah ataupun pengertian Islam secara menyeluruh supaya kita bisa meningkatkan kepercayaan dan juga memperluas informasi. Jadi yang mas semi sekolah agama. Nah, berbicara Islamisasi Nusantara, nah ini pokok materi pembahasan kita ada teori masuknya Islam Nusantara, kemudian kerajaan Islam Nusantara, Islam budaya, dan juga bentuk akulturasi budaya Nusantara. Kenapa wajib kita pelajari? Kenapa wajib kita pahami? Wajib kita cerna? Karena sampai sekarang pengaruh Islam itu sangat kuat di Indonesia ya. Karena sampai sekarang Indonesia itu sangat berpengaruh, kemudian sangat mendominasi, dan juga mungkin kita pun yang pemeluk agama Islam itu sekarang menjadi mayoritas, kemudian apa-apa saling berkebutuhan dengan agama. Bahkan pegangan hidup kita mungkin Indonesia itu hukum-hukum di Indonesia juga ada yang berdasarkan hukum agama. Nah, makanya ketika datangnya Islam mungkin wajib kita ketahui keberadaannya. Nah, inilah Islamisasi Nusantara.
Jadi di sini apa yang dimaksud dengan Islamisasi? Islamisasi adalah suatu proses masuk dan berkembangnya Islam di suatu wilayah. Islamisasi Nusantara ini merupakan suatu proses penyebaran dan perkembangan dari mulai masuk sampai dengan berkembang agama Islam mengenai pengaruh-pengaruhnya di Nusantara. Di sini jadi wajib kita ketahui, tadi sudah saya katakan bahwa Islamisasi Nusantara ini terjadi melalui proses yang cukup panjang. Itu yang pertama harus menentang kebudayaan ataupun melawan kebudayaan yang hidup di Nusantara terlebih dahulu. Kemudian bisa menjalin ataupun bisa menyerap kebudayaan Nusantara asli Nusantara di sini. Jadi Islamisasi di sini maksudnya adalah kita akan menelaah bagaimana sih masuknya dan berkembangnya agama Islam sehingga Islam bisa menjadi agama yang dominasi yang dulu kita sampai di masa sekarang. Kalau di sini berarti kira-kira kebanyakan agama Islamnya dari mana? Ayah nemu Arab tuh ya Muslim nak. Ayah nemu Arab tuh. Ada anu bukan malap tapi anu mengurangi serangan di agama Islam. Ayah tuh. Keluar. Ayah nu karena ikut pasangan ayah tuh. Ayah nu karena paksaan orang tua ya. Ya, mungkin kebanyakan di sini Islamnya adalah Islam turunan ya, dari berbagai madhab, dari berbagai pengajian. Ada yang madhab Syafi'i, mungkin kita lukanya madhab Syafi'i. Kemudian kesininya kita berbeda paham mengenai dari sistem cara kita beragama. Jadi Islam kita mungkin kebanyakan adalah Islam turunan ya, dari orang tua, dari kakek nenek kita. Kalaupun kakek nenek kita ternyata ada yang menolak, berarti kita Islam di generasi yang berikutnya. Nah di sini di buku juga ada ya teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Di sini yang pertama ada Arab, teori Arab ya. Boleh dibacakan di sini teori Arab bunyinya. Dibacakan oleh ini menurut Buya Hamka dan juga John dan Fakir dengan paparan bahwa Islam yang ada di Nusantara itu berasal dari Mekah atau dari Arab, dari Jazirah Arab. Dan mungkin sudah hal lumrah juga bahwa ajaran-ajaran kita itu berasal dari dataran Arab ataupun Jazirah Arab. Itu sekitar abad ke-7 atau lebih tepatnya sekitar tahun 674 Masehi. Ini buktinya adalah bahwa telah adanya pemukiman orang Arab di sekitar pantai barat Sumatera atau daerah sekarang adalah Aceh. Nah, jadi bahwa menurut Buya Hamka bahwa agama Islam yang sekarang kita anut itu berasal dari Mekah. Kemudian selanjutnya ada teori Gujarat atau teori India. Boleh dibacakan. Dikemukakan oleh Snow Ranger yang menyebutkan bahwa umat Islam yang ada di Nusantara ya, itu adalah abad ke-13 ya. Jadi Gujarat tidak ya, bahwa agama Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari tanah Gujarat atau India, Pakistan, daerah sekarang sekitaran India, Sri Lanka. Kemudian ada teori Persia. Menurut Hussein Jayadiningrat menyebutkan bahwa Islam yang hadir di Indonesia itu berasal dari tanah Persia atau daerah Timur Tengah. Daerah Timur Tengah itu daerah-daerah Arab yang mungkin bukan mungkin tapi Iran, kemudian Qatar,
Uni Emirat Arab itu daerah-daerah sekitarnya itu membawa pengaruh. Di sini dibuktikan pada bab 7 dengan buktinya beberapa tradisi Islam yang bisa memiliki kemiripan dengan tradisi Islam yang ada di Timur Tengah ataupun Persia. Nah, macam jadi ternyata menurut Husain Jairiningrat itu beberapa tradisi di kita itu sudah ada dan memiliki kemiripan yang sama dengan halnya yang ada di Persia. Ya. Misalkan tradisi sholawatan, tradisi muludan, tradisi muharaman, tradisi apa lagi? Kalau Isra Miraj apa istilahnya? Rajaban ya, Rajaban, kemudian muharaman, ya tradisi Islam lah. Nah ternyata di Persia ayat gitu. Jadi menurut Husain Jairiningrat bahwa Islam yang ada sekarang di Indonesia itu berasal dari Persia. Nah, kemudian ada lagi berita kabar dari luar menurut teori Tiongkok atau China. Di sini menurut Jian Kaberli menjelaskan bahwa telah adanya koneksi antara pedagang Arab dan orang-orang Cina itu membuat mempengaruhi ke Nusantara. Jadi kan kita suka melihat ya banyak ulama-ulama Cina, tokoh-tokoh ataupun ulama ustaz-ustaz Cina. Nah ternyata dulu juga sudah ada ustaz-ustaz Cina, ulama-ulama Cina seperti itu dan mereka sambil berdagang, sambil bertransaksi ketika di Indonesia pun ternyata sambil memberikan pengaruh agama Islam. Jadilah menurut Berli ini bahwa agama Islam yang di Indonesia itu sebagian ada yang berasal dari China atau Tiongkok. Nah ini pertanyaan, mengapa Islam bisa diterima oleh masyarakat Nusantara? Karena ajaran Islam tidak adanya melenceng aturan. Asal semua agama ini tidak melenceng aturan. Babi kan menurut mereka benar. Ya tidak melenceng kasa, kemudian yang tadi bisa. Kemudian di sini kalian bisa lihat dalam Islam tidak ada mengenal sistem kasa. Kasa itu apa? Tingkatan sosial. Ya, apa mengenal? Kasta ini jadi. Oh iya, kasta naon kasta? Kasta naon? Kalau di proses kasta di masa hidup ayah Aisyah berarti kasta apa kasta? Ya tingkatan sosial. Jadi di Islam tidak ada mana golongan ustaz, mana golongan guru ngaji, mana golongan pedagang, mana golongan misalkan raja ataupun golongan gubernur, tidak ada ya di Islam. Jadi semua rata. Ini bisa dibuktikan dalam acara, dalam prosesi sholat ya, dimana ketika presiden, kemudian gubernur, kemudian tentara, walaupun harus sujud mereka harus sujud berbarengan ya, tidak ada mereka yang didahulukan. Misalkan ketika Allahu Akbar sujud itu yang didahulukan presiden itu tidak ada, rakyat biasa belakangan itu tidak ada, sholatnya tertinggalin. Nah kemudian syarat masuk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan dua kalimat. Kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa aku bersaksi saya berjanji dengan Dimas. Jadi ya tadi dua kalimat syahadat mudah ya. Jadi tidak ada kalau masuk kalau masuk agama Hindu lain mungkin harus ada syarat-syarat tertentu ataupun ketentuan tertentu. Sedangkan masuk Islam cukup membacakan kalimat syahadat. Kalau keluar dari Islam namanya apa?
dikarenakan oleh melanggar aturan boleh. Kemudian murtad, bisa seorang muslim bisa menjadi murtad karena apa? Musyrik bisa, betul. Kemudian apa lagi? Buat iman bisa. Jangan cuma beralih ke agama lain kan? Beralih ke kepercayaan lain. Nah kemudian tadi tata cara peribadatan Islam sangat sederhana. Jadi menurut kalian ibadah agama ibadah Islam yang paling berat apa? Gak ada. Puasa beratnya? Namun keberat masih karena tahajud berat tuh. Tahajud tuh. Besok tahajud. Duha besok. Ring. Alhamdulillah. Tarawih berat tarawih. Alhamdulillah. Ya jadi ibadah agama Islam ya mudah sehingga mungkin ya dari peribadatan agama itu yang harus kalau ibadah saya itu pakai atau memakai atau mempersembahkan misalkan buaya sapi misalkan kita ya mungkin Aiman Jeremia kumaha sih ibadahna Bapak Jeremia mun ibadahna kumaha sok ibadah masuk ke gereja tiap hari minggu. Sok kita tiap hari ya. Namun di gereja cuma peribadatan kumpul. Berarti mirip-mirip lah. Tadi cina kata siapa tadi teh? Aturannya tidak ada yang melenceng. Ya emang benar sih tidak ada yang melenceng. Tapi semua agama juga kan mengajarkan kebaikan, berarti tidak ada yang melenceng. Hanya sistem ataupun cara kita beribadah saja yang berbeda. Jadi kenapa Islam bisa diterima oleh masyarakat itu? Jadi tidak ada paksaan, kemudian tidak ada kasar, kemudian tidak ada cara ibadahnya cara mudah dan sederhana, kemudian secara prosesnya juga begitu mudah. Nah itulah bagaimana agama Islam bisa diterima oleh masyarakat. Sebetulnya seperti ini, mungkin hadirnya Islam di Nusantara, khusus di Pulau Jawa ataupun di tanah Sunda itu karena Islam memiliki kemiripan dengan ajaran Jawa kuno, ajaran agama Sunda. Ya katakanlah agama Sunda itu agama Sunda Pemitan, kemudian ajaran Jati Sunda. Kalian tahu itu? Ya, jadi agama asli kita, agama asli bangsa Sunda ya. Ternyata memiliki kemiripan dengan ajaran agama Islam. Misalkan dalam ajaran Sunda itu yang sosoknya menjadi Tuhannya itu adalah Sang Hyang Manunggal, atau Sang Hyang Manunggal itu adalah sosok yang esa, sosok yang satu. Dan ternyata ketika masuk Islam, sosok Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang memiliki sifat wahdaniyat. Wahdaniyat itu adalah artinya apa wahdaniyat? Sifat wajib Tuhan ya satu ya kemarin dina RCC bukan bapak yang bikin soal. Nah jadi ternyata agama Islam dan agama Sunda itu memiliki kemiripan. Maka ketika Islam membaur dengan kebudayaan Sunda itu sangat combine, sangat menyatu. Belum lagi tentang ilmu mengelola alam, bagaimana cara kita mengatur, mengolah tanah, dan itu sudah dijelaskan oleh hukum fikihnya. Kemudian cara kita beribadah dan unsur 5 waktu dalam agama Islam itu ternyata di ajaran agama Sunda juga ada. Jadi bagaimana kalau pagi-pagi itu harus beribadah, di siang juga harus beribadah, di sore beribadah, di sore bahasa Indonesia dan maghrib petang betul. Di masa petang kita harus beribadah dan di masa malam pun kita harus beribadah.
Dan ternyata ketika Islam masuk pun ternyata sholat kita kan dengan waktunya mirip-mirip dengan daripada orang Sunda. Makanya Islam bisa membawa Muslim bisa masuk ke wilayah Nusantara. Itu khusus di tanah Sunda ya, belum lagi di tanah Jawa, di Sumatera memiliki pemilikan yang saya pun belum mengetahui, tetapi kita ambil contoh yang terdekat. Nah itu ya. Nah di sini ada saluran masuknya agama Islam di Nusantara. Yang pertama ada jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, kemudian ada dakwah ini. Nah di buku juga ada ya, halaman 197 sampai dengan 202 sorry. 202 di sana bisa kalian baca. Nah, bahwa jalur ataupun saluran masuknya agama Islam di Indonesia itu berawal dari perdagangan, perkawinan, pendidikan, kemudian ajaran tasawuf dan perdagangan. Mungkin kita suka mengenal kemarin ada jalur rempah ya, suka mengenal bahwa orang-orang Nusantara dulu berdagang sampai dengan ke Arab ya. Transaksi dengan orang Arab. Nah, secara tidak langsung di sana ada koneksi antara orang Arab yang notabene beragama Islam, kemudian bertemu dengan orang-orang kita, maka di sana ada koneksi lah satu sama lain, baik dari orang Arab sendiri maupun orang kita. Jadi di sana mungkin orang Arab menggunakan hukum dagang Islam, hukum syariat Islam, dan otomatis orang kita mengikuti orang Arab tersebut. Jadilah di sana ada proses portugisasi ataupun proses masuknya Islam. Kemudian perkawinan. Nah, yang sedang ramai saat ini perkawinan ya. Jadi kan sosok lamun nikah yang nikah beda agama teh saurang ulama kumaha cenah? Desa. Jadi kan si otomatis misalkan lamun orang Muslim yang menikah dengan bukan Muslim itu, berarti si yang bukan Muslim itu harus masuk Islam dulu ya. Nah, maka mungkin ada unsur paksaan di sini karena modal semuka atau harus masuk. Jadi untuk mengesahkan sesuatu hukum maka seseorang itu harus merelakan. Jadi kalau memang benar-benar cinta, dia akan mengikuti apa yang dia harus lakukan. Misalkan harus masuk Islam atau harus berganti agama itu tidak apa. Demi apa ya? Demi sahnya hukum di mata kepercayaan. Kemudian kalau di sini yang ketiga ada pendidikan ya. Ya betul. Ada kalau di zaman dulu, di zaman sebelum era modern seperti sekarang, yang tadi kita Kevin ada pendidikannya itu berupa pesantren, kemudian dan kamu silatnya, ya padepokan, kemudian bisa ya ngaji di sore hari lah, sekolah agama. Nah dulu di zaman dulu itu berlakunya hal demikian pendidikan. Jadi secara perubahannya pendidikan memang salah satu sasaran yang bisa menyentuh, karena di sana pendidikannya ada anak-anak, kemudian ada pengajar sebagai penyebar agama Islam. Kemudian ada ajaran tasawuf. Kemudian ada ajaran tasawuf, dan di sini kalau di buku ajaran tasawuf ini apa artinya? Ajaran ketuhanan yang bercampur dengan mistik atau bersifat magis, magic, atau istilahnya namanya apa? Nah, kumaha Hendrik? Kumaha? Santet. Santet mau di luar lah. Ajaran ketuhanan yang bercampur dengan mistik atau hal yang bersifat magis. Jadi gini, kalau ajaran tasawuf mah berarti contoh ya dukun boleh. Ya dukun dulu, kalau dukun dulu mah benar-benar ya, kalau menurut Sulap Merah, dukun dulu emang betul sebagai pengobat, kemudian penolong. Kalaupun di zaman sekarang itu sudah disimpulkan. Nah, misalkan dulu gini,
Kalau tahu istilah ngaruat? Kumaha lamun ngaruat? Ngaruat tahu? Tradisi ngaruat. Kalau lamun mau apa ya? Mau hajat, mau membangun rumah. Kalau mau membangun rumah kan suka ada, namun fondasi kan suka ada tawasul, kemudian suka ada kalau misalkan mau panen suka ada mikir. Nah itu di sana itu adalah bentuk persembahan terhadap hal-hal yang lain, hal yang tidak terlihat terhadap kemudian dicampur adukan dengan ajaran agama Islam. Belum lagi ajaran tasawuf ini mungkin berkembang ke zaman sekarang itu menjadi sebuah tarikat. Mungkin yang teman-teman kalau pernah dengar tarikat kita, tarikat Naqsabandiyah, tarikat Sasariyah, tarikat Satariyah, dan lain sebagainya, itu bahwa cara beribadah kita memang dikaitkan dengan hal-hal dan juga tradisi-tradisi yang sudah berjalan, yang berkaitan dengan hal-hal haji itu mistis. Nah, kemudian jalur dakwah, nah, mungkin ilmu lumrahnya dakwah mah mungkin suka digunakan contoh di sini mungkin jalur dakwah ini mungkin suka kita saksikan para ulama, kemudian para mereka pemuka agama itu suka bersiar Islam ya, ajengan-ajengan Musa dan lain sebagainya. Nah proses di sana penyebaran agama Islam itu sudah melalui jalur dakwah. Kemudian seni, tradisi dan kebudayaan. Nah bisa dilihat ini tradisinya seperti apa? Jelas kan? Pemahat kenal kan? Wadrah. Nah, yang berangkat ke acara syukuran ya, syukuran di sana. Contoh di kita kan ada di sini yang suka lamun misalkan sudah mencapai apa? Mulai ulang tahun kan sekalian biasanya tahlil ada kemudian yang sunatan. Nah sebelum sunatannya suka ayat tradisi sigat kita hari yang sholat ternyata syukuran. Nah itu kan dulu sebelum Islam itu memang suka ada hal-hal demikian, tapi wiridannya bukan wiridan tina Al-Quran, bacaannya bukan tina bacaan Al-Quran, tapi ketika masuk Islam itu diganti dengan mungkin baca-baca ayat suci Al-Quran. Nah, jadi banyak lagi seni tradisi, mungkin kita tradisi lagi tadi yang sudah disebutkan, kemudian ada pengharaman, kemudian ada apa lagi? Namun di malam 7 Quran kita suka tradisi liburan ya, kalau di malam-malam ganjil teh di masjid sok aya yalah aya pengawasan atau ya rebukasan. Betul, rebukasan itu kan mungkin hanya di kita ya. Kemudian kalau tradisi seninya mungkin kaligrafi, kemudian apa qasidah ya, sholawatan. Nah itu kan seni tradisi. Nah itu bisa dijadikan sebagai syiar agama Islam. Sampai di sana ada pertanyaan? Tidak ada. Lebih jam di jam kedua ini seperti hal yang sudah diinformasikan, kita bentuk kelompok. Nah, tugas kelompoknya masih ingat? Ya, boleh bergabung bersama kelompoknya. Lagi ya. Kelompoknya yang kemarin. Rasa
Sudah berkelompok sudah? Mana itu setelah berkelompokan? Duduknya berkelompok dulu. Ada yang pemegang harus berkelompok. Masing-masing perwakilan kelompok boleh maju ke depan untuk ambil undian. Mari, ini juga satu kelompok pakai yang dapat nomor 1 mana? Berarti apa? Pemerintahan. Yang nomor 2 Jaya. Yang nomor 3 ATC Abu Tasikmalaya. Kemudian nomor 4 jadi Sen Abdul Mumin. Kemudian seni tuh itu Pak. Kemudian Tasikmalaya sebagai kota santri. Berapa orang? Oh, banyak teman-teman. Nomor 7 ajaran tasawuf. Oke. Tugasnya kita bikin silakan poster atau main game atau dan lain sebagainya. Tugas teman-teman di sini cari deskripsinya. Misalkan pemerintahan Sukapura, bagaimana jalannya pemerintahan Sukapura dipimpin oleh siapa saja. Kalaupun masih Abu Manojaya itu dibangun tahun berapa, masa pemerintahan siapa. Kalaupun sosok Syekh Abdul Muhyi, profilnya seperti apa, kemudian kiprah dia sebagai ulama di Tasikmalaya. Kemudian kalaupun Tasikmalaya sebagai kota santri, berikan deskripsi kenapa Tasikmalaya bisa dikatakan sebagai kota santri. Kemudian kalau seni tradisi, berikan deskripsi seni tradisi Islam. Misalkan ada, kalau di kita ada
terbang gendrung, baru tahunya terbang gendrung. Kemudian ada rebana. Nah, kalau memberikan deskripsi bahwa masuknya itu ataupun berlangsungnya dari kapan dan ajaran tasawuf ataupun tarikat. Nah, ada beberapa pemahaman di sini kita di Tasikmalaya khususnya itu boleh kalian jelaskan nanti ya. Nah, di sini kerjakan di lembaran ini ada beberapa warna dua. Boleh pilih yang mana bebas lah. Biru. Ada iklan saja. Hijau. Yang saya Abdul Muhim mana? Nomor 4. Kelompok 4. Bagi. Yang masih Agung Tasikmalaya. Yang masih Agung Manonjaya. Yang seni tradisi, pura-pura Pak. Kita cuma pura, ya, so. Ya. Bukan udah. Kalau yang terakhir, Tasikmalaya sebagai kota santri. Ini paling penting. Mana kota santri? Paling penting apa? Ya, penting. Tempel ini mana? Ya, terakhir. Yang 7. Dari deskripsinya ini berarti apa? Tulis sejarahnya. Jadi ada kertas origami. 7 kelompok. Bagi-bagilah. Kota santri mana? Kota santri 12 kelompok 6. Jadi tugas teman-teman di sini mencari grafis ya, menulis deskripsi di origami ataupun kertas lainnya, berikan judul. Di sana ada tokohnya, kemudian judulnya adalah ini ya, jejak perkembangan Islam di Tasikmalaya. Bagi-bagi tugas yang saya panggil siapa?
Ya, mari kami lakukan. Ya ditempel di sini, lalu pakai deskripsi kalian Malaya ada ya bisa ada tarik kemudian ajaran seperti apa yang wajib
Bisa yang pernah, nggak pernah. Boleh nggak boleh? Boleh. Biasa wifi. Tahu dulu tak?
tarik karena pakai tarik judulnya ini mulai dari oh Pak Yusuf kalah. Mama Yusuf Pak. Mama Yusuf. Kan gue di mana ya? Bisa mas. Bisa ya Pak. boleh tapi nama spesifiknya boleh Pak. Awal nama sampai ke simak yang masih. ayo Nah, sampai orang lainnya so. Jadi nanti presentasikan jadi tujuan dari pembelajaran ini pematik buat nanti kita belajar sejarah kerajaan Nusantara ya di pertemuan depan. Berarti yang tergambar karya sama cara yang Idrisnya
Mataram awalnya mau menyerahkan oke di kotak ya ya kan otomatis lewat dia lewat dia ya Sejarah itu perhatian semuanya karena waktu habis ya bahan-bahan tugasnya silakan amankan silakan simpan baik-baik kita lanjut seminggu yang akan datang kemudian setelah beres tugasnya dipresentasikan dari tiap perwakilan per kelompoknya ya yang minggu depan di pertemuan yang akan datang. Jadi mohon simpan bahannya baik-baik yang belum beres kampiukan dahulu disimpan lanjut lagi minggu yang akan datang sekarang bawa dari ya kami di bawah ya. Aku bisa di bawah ya. Emot ini kamu nggak pernah. Ya berarti kamu pernah jadi orang mana kirim ke mana pun jelas kok. Jangan lupa nanti cantumkan nama
Gini ya. Apa aja sih? Ketemu gini. Awas sampahnya, awas. Atau masuk di sini, sini nama anaknya gitu. Menuju naon iki? Ingat anu ya. Bawa Silakan duduk ya. Boleh kayak untuk disiapkan dan masalah pulang. siap. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bisa menjadikan ilmu di kemudian hari. Terima kasih atas partisipasinya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.